Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا أصبحنا في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, ayahanda, ibunda, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah sidang jamaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kembali kita mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi yang penuh berkah ini, Allah memberikan kita kesempatan untuk ruku dan sujud kepadanya dalam barisan salat subuh berjamaah. Allah mudahkan kita untuk bersilaturahim, bersilah ukhuwah, yang mana pada pagi ini kita bisa pula bermajelis ilmu dengan niat i'tikaf. Mudah-mudahan semoga segala apa yang kita amalkan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita harumkan majelis kita ini dengan bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sejenak sebelum kita memulai kajian, mari kembali kita bersama-sama bersalawat, berdoa, bertawassul dengan membaca salawat nabiyyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqra bihil hawaiju wa tunalalu bihil rahimu wa husnul khawatimi wa yusra
الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بالعمد كل معلوم اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi ini kita membaca Kitabul Aqaid dari kitab Ghayatul Muna Syarhu Safinatin Najah. Jadi kita ambil beberapa faedah yang ada dari kitab ini. Jadi kita tidak membaca Riyadhus Shalihin. Jadi Riyadhus Shalihin nanti biar tetap dilanjutkan oleh tuan guru kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pernah bersabda, apa kata Nabi? Kullu amrin, setiap perkara, zibalin, yang penting, la yubda'u fihi bi bismillah, apabila tidak dimulai dengan membaca bismillah, fahuwa aqqa, maka perkara itu akan terputus keberkahannya. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat lain disebutkan Nabi mengucapkan dengan kalimat fahuwa abtar. Kemudian di dalam riwayat lain Nabi mengatakan fahuwa ajzam, wal maknanya adalah annahu maqtu'ul barakah, bahwasanya perkara yang apabila tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim terputus keberkahannya, atau qalilun naf'i, dia akan menjadi manfaat yang sedikit. Artinya manfaatnya akan menjadi sedikit. Sudahlah keberkahannya putus, manfaatnya pula sedikit. Mengapa bismillahirrahmanirrahim itu dia menjadi sesuatu yang bisa menarik berkah? Mengapa dia bisa memberikan manfaat? Dibahas oleh para ulama kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, karena di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim itu tahwi ismallahil a'zam. Karena di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim tersebut terdapat atau mencakup nama Allah yang paling agung. Kenapa? Karena nama Allah itu ada 99. Walillahil asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang indah, fad'uhu biha, maka berdoalah, serulah Allah Ta'ala dengan menyebut nama itu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ya. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahman
Ar-Rahim Al-Malikul Qudus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Sampai situ aja. Berikut kalau sebut semuanya nanti suruh pula kan. Jadi kita stop sampai di situ. Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Dalam hadis dikatakan Allah memiliki 100 nama kurang 1, berarti 99. Man hafizahah, siapa yang menghafalnya kata Nabi, dakhalal jannah, maka dia berpotensi masuk ke dalam surga. Jadi dari 99 nama Allah yang agung itu, yang paling agung adalah nama Allah. Apa? Allah. Maka oleh karenanya dalam hadis lain Nabi mengatakan, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian dengan mengucap la ilaha illallah. Jadi di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu terdapat nama Allah yang paling agung. Yang paling agung itu adalah Allah. Lalu disebutkan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu kata Nabi, di saat ditanya oleh Utsman bin Affan, Nabi menjelaskan, huwa ismun min asma'illahi ta'ala, ada nama di antara nama-nama Allah. Wa ma bainahu wa baina ismillahil akbar, tidaklah ia berada nama itu dengan nama Allah yang maha besar itu, illa kama baina sawadil aini wa bayadhiha min qurbil, kedekatan nama itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ibarat dekatnya warna hitam di mata dengan warna putihnya. Jadi nama Allah yang agung itu, dan apabila diseru dengan nama itu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini menunjukkan bahwa nama tersebut adalah nama yang amat sangat agung. Jadi dari sekian nama Allah, yang paling agung itu adalah Allah. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, tetapi yang paling agung dari seluruh nama itu adalah Allah. Oleh karena itulah Bismillahirrahmanirrahim manakala diucapkan berarti di situ menyebut nama Allah yang maha agung. Lalu yang kedua, di antara fadilahnya, karena di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu terdapat nama Allah yang paling agung, maka dikatakan tidaklah seseorang di saat ia berdoa meminta kepada Allah lalu ia menyeru dengan nama itu, maka Allah akan memberikan apa yang dia harapkan. Jadi ya Allah, kata kita misalnya, ya mujibas sa'ilin, ya Allah, ya Arhamar Rahim, selalu kita sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, maka pada saat itu apa yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah, dan pada saat itu segala hajat kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, ada di antara zikir, ahli zikir itu dengan menyebut zikrullah, az-zikru bil ismil mufrad.
yaitu berzikir dengan menyebut nama Allah yang tunggal. Maka ada Allah, 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 menyebut nama Allah yang tunggal. Jadi Allah, Allah, Allah. Nah, itu menurut mayoritas para ulama boleh kita berzikir dengan menyebut nama Allah yang tunggal. Apa di antara dalilnya? Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW dihunuskan kepadanya pedang, lalu orang itu mengatakan, siapa yang menyelamatkan engkau dari pedang ini wahai Muhammad? Apa jawaban Nabi ketika itu? Allah. Langsung dengan kalimat Allah itu menggigil orang yang akan membunuh Nabi itu, lalu pedangnya terjatuh, ia pun terduduk, dan pada saat itu ia mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ada sebahagian ulama yang menganalisa kasus ini, Bapak Ibu. Mereka mengatakan untuk Nabi Muhammad SAW mengucap Allah ketika itu. Kalau sekiranya Nabi pada saat itu mengatakan Allahu Akbar, pecah jantung orang yang akan membunuh Nabi tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata kalimat Allah ini sangat luar biasa. Jadi kami dulu pernah ketika kuliah di Mesir, ada kawan kami yang kesurupan, Pak. Lalu ada seorang sahabat yang memang dia soleh, hafal Al-Quran, ya, kita minta dia untuk meruqyah, membacakan ayat-ayat jampi-jampi syar'i. Ya, jadi ruqyah itu artinya jampi. Tapi ada jampi-jampi yang sesuai syariat, ada jampi-jampi yang mengandung unsur syirik. Nah, jadi dibacakan ruqyah. Pas ketika dia buka pintu rumah, ya, dia hanya mengatakan Allahu Akbar. Langsung orang itu sadar, ya, hanya dengan kalimat Allahu Akbar, jin dan setannya keluar. Kalau Allah mengucap itu bagaimana kira-kira? Ya. Nah, jadi ada pula cerita yang lucu, Bang. Ya, ada pula kawan ini kesurupan. Lalu kami ruqyah sama-sama. Ya, kami ruqyah sama-sama, tidak mempan. Lalu apa kata jinnya? Sudah itu, tidak usah kalian baca lagi. Sama awalnya. Rupanya yang di dalam dengan yang membaca sama-sama subhanallah. Jadi ada kalimat Allahu Akbar yang sekiranya kata para ulama, ya, dalam riwayat itu bila dibaca oleh Nabi dan disebutnya pada waktu itu adalah Allahu Akbar, meledak pecah jantung orang yang akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama, mengapa Bismillah itu menjadi kalimat yang luar biasa manfaatnya? Yang pertama karena di dalamnya terdapat nama Allah yang paling agung dari sekian nama, yaitu dengan ditambahkan atau berada di dalamnya kalimat Allah. Maka sekali lagi kita sampaikan, ada zikir yang melatih kita untuk mengukuhkan Allah ini di dalam hati, lalu disebutlah dengan zikir menyebut nama Allah yang tunggal. Allah, 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 manana siwa Allah, kullama nadaitu ya muqalain nadi Allah, Allah, Allah,
Allah ma lana rabbun siwa Allah ma lana rabbun siwa Allah. Tidak ada Tuhan yang mengatur semuanya kecuali hanya Allah. Kullama nadaitu ya qala innani ana wa. Setiap kali kita seru Allah itu dengan ya huwa, maka Allah menjawab innani ana Allah, saya Allah itu. Nah, jadi para ulama kita ada yang menyebut zikir dengan menyebut nama Allah yang tunggal, ada pula nanti ya ulama-ulama ahli zikir itu yang menyebut Allah tadi dengan ya huwa. Jadi menjadi ya huwa itu juga kata Al-Imam Al-Iqlisi, dia termasuk satu di antara Asmaul Husna. Maka ada ulama yang ahli zikir itu yang berzikir dengan ya. Jangankan mereka, Bapak Ibu, kita biasanya di acara khatam Al-Quran itu juga memakai zikir itu. La ilaha illallah ya Muhammadur Rasulullah ya. Ada yang pernah dengar ya? Ada yang pernah dengar zikir itu? Nggak hilang zikir itu di Rimbo Panjang. Kalau kami Bu di kampung, ya, kalau kami di wilayah Kampar Kiri, itu kalau berdoa, ya, mendoa ada hajat atau pulang haji, pulang umroh, tegak rumah dan lain sebagainya. Nah itu di antara zikir yang dibaca di situ adalah zikir tadi. Ya. La ilaha illallah ya Muhammadur Rasulullah ya Sa'alnallaha wa yaj'aluna ya Sa'alnallah wa yaj'aluna ya. Nah, itu yang dibaca oleh para ulama kita. Kemudian setelah di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu terdapat nama Allah yang paling agung. Di antara keutamaan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah man qara'aha sabbahat ma'ahul jibalu. Siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim itu, maka pada saat itu seluruh gunung-gunung, bukit-bukit yang ada bertasbih bersamanya. Wala karamata manadahu Daud, dan orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim itu akan mendapatkan karamah, kemuliaan seperti yang didapatkan oleh Nabi Daud alaihis salam. Jadi Nabi Daud itu di antara mukjizatnya apa Bapak Ibu? Allah lembutkan kepadanya besi. Wa alanna lahul hadid, kami lembutkan bagi Nabi Daud itu besi. Maka dengan Bismillahirrahmanirrahim tidak ada yang keras, tidak ada yang terkunci, tidak ada yang sulit. Selesai dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Maka dulu ketika masa saya kecil, atuk saya pernah bilang begini, dia manggil saya Buyung, Yong, katanya. Nanti kalau Anda kondisi terkunci di dalam kamar, cara membuka kunci itu bacakan Bismillah. Ya, lalu dia contohkan di kunci gembok itu Bismillah terbuka. Ya, lalu saya baca, ya Bismillah tak terbuka. Ya. Jadi mengapa, nanti kita jawab kenapa bisa begitu. Untuk saya itu, ya, apapun kunci yang terkunci, gembok itu sana bisa selesai dengan Bismillah terbuka. Ya, maka kata kaji-kaji orang tua kita dulu, tidak ada yang korek, tidak ada yang terkunci, tak ada yang sulit, selesai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah ternyata lama saya berpikir pada waktu itu, apa gerangan kok bisa begitu. Ternyata di dalam kitab ini dijelaskan bahwa sabbahat ma'ahul jibal, orang yang membaca Bismillah itu akan bertasbih bersamanya seluruh bukit-bukit, gunung-gunung yang ada. Dan kemudian orang yang membaca Bismillah itu akan mendapatkan kemuliaan seperti yang dihadiahkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Faqad akhraja Abu Nu'aim, Al-Imam Abu Nu'aim dan Imam Ibn Sunni. Ibn Sunni ini adalah guru dari Al-Imam An-Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Itu mereka menyabur riwayat yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, bahwasanya Aisyah berkata, lamma nazalat, ketika Bismillahirrahmanirrahim itu turun, sabbahatil jibal, pada waktu itu seluruh gunung-gunung dan bukit-bukit bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta sami'a ahlu Makkah wa man biha, bahkan tasbihnya bukit-bukit yang ada di kota Makkah pada waktu itu terdengar dengan jelas oleh orang-orang yang ada di kota Makkah dan di sekelilingnya. Lalu pada saat mendengar tasbih yang bergemuruh dari bukit-bukit itu, orang-orang ahlu Makkah mengatakan, sahira Muhammadun al-jibal. Oh, pada sekarang Muhammad itu sudah mengirimkan sihirnya ke bukit-bukit. Dan nampak sama dia mukjizat yang terjadi, tetapi masih menolak. Inilah tipe manusia pada hari ini. Kita tengok apa Ibu, sudah ditunjukkan kepadanya kebenaran tetapi masih menolak. Apa namanya orang itu Pak? Ya, sudah ditunjukkan kebenaran tapi masih menolak. Dan lucunya lagi, setelah menolak, dituduhnya pula orang yang membawa kebenaran itu dengan tuduhan yang macam-macam. Kan yang di zaman-zaman pilkada ini kan seperti itu sekarang ini. Ya, ditunjukkan kebenaran, tak diterimanya, lalu setelah itu, ya, bahkan menyerang pribadi, ya, melecehkan, menghinakan dan lain sebagainya. Kita mesti berhati-hati. Khawatir kita nanti yang kita hina itu adalah wali Allah, tersinggung dia, marah Allah Ta'ala, maka Allah mengumumkan perang kepada orang yang melecehkan wali-wali. Maka konsep hidup ini Bapak Ibu disampaikan oleh para ulama kita. Allah menyembunyikan 3 hal, ya, dari kita agar kita ini nanti, ya, mengambil persangkaan baik dari 3 hal itu. Yang pertama, Allah menyembunyikan mana amal kita yang melayakkan kita masuk surga. Kan kita tak tahu, ya? Maka oleh karenanya tujuannya adalah agar jangan kita menganggap remeh sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Iza haddatsaka nafsuka ala tarkil amali, apabila ada godaan
dari nafsu terhadap untuk meninggalkan satu amal, maka ajaklah jiwa berbincang, jangan-jangan amal ini yang memasukkan kita ke dalam surga. Berat rasanya datang, ya, subuh-subuh, ya, apalagi jauh pula misalnya. Bangun saya pagi tadi terlihat dari jauh puluh keribu panjang itu. Yang ditengok wajah-wajah anak muda yang menderita, nampak itu. Menderitanya karena belum menikah. Memang kalau belum menikah ini kalau kita tengok wajahnya memang agak menderita nampaknya. Kita doakan semoga dapat jodoh. Amin. Dapat jodoh yang solehah, hafal Al-Quran 30 juz, cantik jelita, anak orang kaya, ayah, kemudian anak tunggal semata wayang, ayah ibunya sudah sakit-sakitan. Dia pas menikah nanti, ya tidak lama setelah itu ayah emaknya meninggal. Ada mau buruk niat kenapa dia meninggal? Subhanallah. Mana lah cerita tadi? Sampai di mana tadi? Meninggal. Jadi jangan kita menganggap remeh sebuah amal. Kemudian yang kedua, Allah sengaja menyembunyikan mana maksiat kita yang menyebabkan ia berpotensi mendatangkan murka Allah. Sehingga apa? Sehingga kita tidak menganggap remeh sekecil apapun dosa yang kita lakukan. Oh, bukan dosa kita, ya tidak masalah. Nah, jangan dianggap remeh. Naik kendaraan, pergi ke kampus, nampak cewek cantik, ditengok berdosa, tak ditengok barang bagus. Itu istilah Ustaz Latif. Ditengok berdosa, tak ditengok barang bagus. Nah, macam mana? Oh, tengok sajalah, ini kan hanya dosa kecil. Nah, dia tidak sadar ketika dia menikmati pandangan itu, pada saat itulah racun anak panah racun yang ditembakkan oleh iblis sudah bergelantung di matanya, sehingga dia selalu menikmati menengok yang kotor-kotor. Nah, hati-hati, bergelayut anak panah iblis nanti, setan, ya, di mata kita, sehingga yang halal nanti lagi tidak menjadi nikmat, ya. Nanti sudah menikah dapat yang halal, tak nikmat lagi yang halal itu. Kenapa? Karena mata terbiasa memandang yang kotor, ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyembunyikan siapa di antara hambanya ini yang sesungguhnya mereka adalah wali Allah, sehingga apa? Sehingga kita bisa berbaik sangka kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Jadi kita kan tak tahu ini siapa yang wali Allah. Saya dia abang ni, saya dia abang ni. Akhirnya apa? Akhirnya karena itu disembunyikan oleh Allah, kita jadinya selalu menghormati orang lain, selalu berbaik sangka dengan orang lain, karena kita tidak tahu jangan-jangan dia adalah wali Allah. Apalagi orang biasa, ya, ke orang biasa kita begitu, apalagi kepada ulama, ya. Maka kita hati-hati, jangan-jangan nanti, ya, ulama yang kita lecehkan ini ternyata dia wali Allah. Dan ini pernah terjadi, Bapak Ibu. Ada yang melecehkan Imam An-Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca itu, dilecehkan, yang akhirnya dia meninggal dalam keadaan tubuh menghitam. Lalu kata para ulama di masanya, ini adalah bala, ini adalah petaka, dalam bahasa kita walat, karena sudah menghina, melecehkan dan merendahkan Imam Nawawi. Nah, jadi hati-hati kita jangan sampai melecehkan, merendahkan para ulama-ulama kita. Nah, kemudian disebutkan di sini, maka pada waktu itu Ahlu Makkah mengatakan Nabi Muhammad
sudah mensihir gunung-gunung dan bukit-bukit ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat itu mengatakan, man qara'a bismillahirrahmanirrahim, siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim muqinan biha, dia yakin dengan itu, sabbahat ma'ahul jibal, maka pada saat itu akan bertasbih bersamanya gunung-gunung dan bukit-bukit yang ada, illa annahu la yasma'u minha, hanya saja kita sebagai manusia tidak bisa mendengar seperti apa tasbihnya bukit-bukit. Bahkan di dalam riwayat lain, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bersumber dari Jabir bin Abdullah, disebutkan bahwasanya annaha lamma nazalat, ketika bismillahirrahmanirrahim itu turun, angin puting beliung yang berasal dari padang pasir itu tiba-tiba tenang. Wahajal bahru, dan pada saat itu ketika air laut bergelombang, ombaknya menjadi surut, menjadi tenang. Wa aslatil bahaimu biazaniha, pada saat itu seluruh binatang melata, tenang, tentram mendengarkan bismillahirrahmanirrahim itu dengan telinga pendengaran mereka. Wa hujimatis syayatin, dan pada saat bismillahirrahmanirrahim itu turun, dirajalah, dilemparlah seluruh syaitan. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan segala keagungannya, alla yusammasmuhu ala syai'in illa baraka fi, tidaklah seseorang menyebut namanya kecuali Allah akan memberikan keberkahan kepadanya. Nah, jadi itu diantara fadilah keutamaan bismillah. Maka setelah membaca hadis ini, saya jadi teringat dulu ketika terjadi tsunami di Aceh pada tahun 2004. Nah, itu ada seorang garing masjid, itu pagi harinya, kalau tak salah itu kan hari Ahad, hari Minggu terjadinya, dia bersih-bersih masjid. Nah, tiba-tiba gempa, ya, gempa. Setelah itu tidak lama datang tsunami. Nah, dia menceritakan di sebuah majalah waktu itu, ketika selesai gempa itu, alhamdulillah masjid ini masih berdiri kokoh. Tiba-tiba beberapa menit setelah itu terdengar gemuruh air laut. Orang-orang pada lari. Lalu katanya, saya tak lari, saya masuk ke dalam masjid, memandang air laut itu datang seperti air bah yang besar, lebih tinggi dari pohon telaga. Lalu yang teringat pada waktu itu hanya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba datang air laut itu menyambar masjid itu, ya, dan dia pun pingsan. Tak lama setelah itu dia bangun, ya. Pas dia bangun, dia dalam kondisi baik-baik saja. Kemudian ditengok masjid juga baik-baik saja. Ditengok di luar, air itu, ya, setinggi pohon kelapa, tapi tak masuk ke dalam, masih tiba-tiba surut. Ditengok di sekeliling hancur semuanya. Yang tersisa di kampung itu hanya masjid itu dan dia seorang. Jadi lama saya termenung pada waktu itu membaca wawancara di majalah waktu itu. Nah, di sini yang menjadi titik poin kita adalah ternyata membaca bismillah, menyambung dengan kaji kita. Ternyata ketika bismillah itu turun, air laut yang bergelombang menjadi tenang, menjadi surut. Nah, itulah rupanya Allah berkahi ketika dibaca bismillah dia menjadi seram. Nah, sekarang pertanyaannya ke kita, tidak keluar rumah pagi tadi membaca atau ruko? Nah, pula Pak, ya, lupa bismillah tawakkaltu ala Allah,
wa la quwwata illa billah. Nah, lalu apa faedah dari Bismillahirrahmanirrahim ini? Wa min fawaidiha, di antara faedah Bismillahirrahmanirrahim, annallaha yusarrifu biha abwaban kabiratan wa katsiratan minal balaya. Dengan bismillah itu Allah Ta'ala akan mengelakkan kita dari segala pintu-pintu balaya, musibah, bala yang akan terjadi. Maka rupanya cukup dengan membaca bismillah. Dalam hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qala, siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, orang yang mengucapkan itu, kata Nabi, sarrafallahu anhu sab'ina baban min anwa'il balaya. Allah akan menghindarkan dia, mengelakkan dia dari 70 pintu musibah wal. Begitu juga persoalan hidup yang menimpa, kemudian wal, pada saat itu juga Allah akan mengelakkan kita dari rasa khawatir, takut, walamam, dan celaan-celaan niat jahat orang lain. Jadi rupanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, Allah elakkan kita dari segala macam keburukan. Allah akan jaga kita dari rasa hati yang tidak tenang. Bahkan Allah Ta'ala akan menyelamatkan kita dari segala kemungkinan buruk yang ditujukan oleh orang lain kepada kita. Nah, maka Bapak Ibu, jadi minimal yang kita baca itu bismillah, ya. Kalau ingin lebih lengkap, bismillahirrahmanirrahim. Lalu ditambah, disandingkan dengan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Jadi ada kisah menarik ketika terjadi peperangan antara pasukan kaum muslimin dengan Romawi. Itu jumlah tentara, kemudian alutsista pada waktu itu tidak seimbang. Romawi puluhan ribu, pasukan kaum muslimin waktu itu hanya ratusan. Lalu apa kata pemimpin Romawi yang menjadi komandan perang waktu itu adalah Khalid bin Walid. Jadi apa kata Jenderal Romawi ini? Kalian sedikit, persenjataan kalian tidak lengkap, kami pula yang kalian lawan. Apalagi kalian ini hanya orang buruh, tinggal di padang pasir, tidak mengerti teknik perang. Kalian hanya penggembala kambing. Dihina, dilecehkan oleh komandan Romawi. Yang menjadi komandan kaum muslimin waktu itu Jenderal Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini bakal. Ini apa katanya? Memang kami ini adalah penggembala kambing, kami ini orang-orang gurun, kami ini orang-orang miskin, jumlah kami sedikit, pedang kekuatan kami, kuda kami, alutsista kami tidak seperti kalian. Tapi kami mendengar di antara darah yang paling manis untuk diminum itu adalah darah orang Romawi. Maka kami rencana nak menyembelih kalian, kami minum darah kalian itu. Cium kawan nih. Jadi rupanya awak kalau ditantang sejuram balik, apa istilah itu? Dimok agak sekali. Ya, jadi saya dulu ada ditipu orang, dia ambilnya duit 300.000, ya 300.000 berapa bulan lah. Tapi ya ditipunya kami beberapa orang. Tengok di Facebooknya selalu main
main ke mall, bawa makan anak-anak istrinya, tapi ketika diminta hutang dia, oh tidak bisa kalau orang deko datang saya ke dia, bapak saya bawa keris peninggalan ayah saya. Saya buka, ini direkam, itu rahasia kita aja ya. Ini buka keris keuangan, kalau dakwah membalikan sekarang 300.000 ini pantang keris ini tak makan darah sih. Tertancap dia ke leher kau itu nanti menggigil deh pak, dibayarnya diambilnya cepat dikasihnya 300.000. Nyok ini masalah bukan 300.000, tapi masalahnya dia menzalimi orang. Kalau nggak dia begitu kan nanti akan muncul korban-korban lah. Mamamu datang juga setan saya waktu itu. Wah itu udah baik. Jadi mamamu sesekali nampak orang-orang yang zalim itu perlu kita mau agak sedikit gitu kan. Tapi ini cerita kita aja ya. Nah, ini masalah apa kata yang itu? Wah puluh Ustaz Moneko. Oh, terus dia bilang justru Ustaz pun lebih gahar dari yang lain itu biasa saya. Ya kata saya waktu itu. Jadi agak berubah mukanya atau aku cemas dia. Nah ternyata kawan-kawan yang lain buat pula macam itu. Rupanya habis lah kawan. Ya akhirnya dia mau membayar. Nah, ini tipe manusia seperti ini kadang-kadang perlu dimau, tapi jangan tidak untuk tidak untuk ditiru. Nah sebenarnya Manado berani ya kan menikah Manado berani, apalagi wajah saya kan wajah-wajah penyayang gitu. Manado berani bapak ibu ya, atau kadang-kadang ya ini sebagai hanya cerita seperti Khalid bin Walid tadi, kadang-kadang orang-orang yang zalim, orang-orang yang sombong itu perlu dimok saja, ya dimok nama itu manusia ya. Subhanallah. Nah jadi bapak ibu yang muliakan oleh Allah, lalu karena nampak pasukan kaum muslimin ini tidak bisa terkalahkan, nampak mereka ini orang-orang pemberani, orang-orang bermental baja, maka diutuslah oleh pasukan Romawi ini mata-mata untuk meracun Khalid bin Walid. Dia ya ingin meletakkan racun di makanan Khalid bin Walid. Tiba-tiba tertangkaplah oleh pengawal Khalid bin Walid, di antaranya Surahbil, di antaranya Al-Qaqab bin Amr At-Tamimi yang menangkap orang ini dulu. Lalu pada saat itu keluarlah Khalid bin Walid, lalu Khalid bertanya, apa tujuanku membunuhku wahai Khalid? Bagaimana cara kau membunuhku? Kata mata-mata tadi, dengan meletakkan racun mematikan ini di makanan. Lalu oleh Khalid diambilnya racun itu, ya, diarahkannya ke mulutnya. Lalu tangannya dipegang oleh Al-Qaqab bin Amr At-Tamimi. Ala rislika ya Khalid. Kalau bahasa kitunya, jangan main Khalid. Sembarangan juga aku baca. Lalu dilepaskan tangan Al-Qaqab itu oleh Khalid, diambilnya racun itu, lalu dikunyahnya racun itu di depan mata-mata. Lalu sebelum mengunyah racun itu dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masuk racun itu dikunyahnya dan tak terjadi apa-apa. Jadi rupanya di depan Bismillah racun tidak mengena. Aku kaji kok Bapak Ibu, inti kajian setelah itu pulang ke rumah nanti ambil baikon agak setengah boleh lah, lalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai was-sami'ul alim. La haula wa la quwwata illa billah. Minum baikon. Tapi apa yang terjadi setelah itu nanti yang pun datang. Setuju? Nah, mengapa bagi Khalid ini ternyata mampu mengelakkan
Nah, maka balik kita ke hadis tadi, muqinan bihi, masalahnya di kita adalah keyakinan. Awak tidak bisa sampai ke puncak tingkatan yakin, ya, padahal sesungguhnya ya yakin. Nah, kalau tidak mampu ke puncak itu, minimal kita membaca Bismillah itu tak lepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Kullu amrin zibalin la yud'u fihi Bismillah bahwa. Jadi bagaimanapun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terdapat fadilah keutamaan Bismillah. Di dalamnya ada kalimat yang agung, nama Allah yang agung Allah. Lalu di dalamnya siapa yang membaca Bismillah ini, Allah akan elakkan dia dari segala macam musibah dan orang lain yang jika ingin menginginkan keburukan bagi kita. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim ini dengannya menyebabkan gunung-gunung bertasbih, air laut menjadi tenang, binatang-binatang menjadi tidak berbisa hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita biasakan lisan kita ini untuk mengucap Bismillah pada persoalan-persoalan baik, persoalan-persoalan penting, persoalan-persoalan yang secara syariat tidak melanggar. Misalnya keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bahkan masuk ke rumah, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Manakala seseorang ketika masuk rumah dengan membaca Assalamualaikum dengan Bismillah, maka berkatalah syaitan kepada lawannya pada saat itu, la mabita lana, tidak ada lagi kesempatan kita bisa menginap di rumah ini. Lalu di saat kita akan makan, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka setan juga berkata kepada saudaranya, la masyaalana, pada hari ini tidak ada makan gratis di rumah ini. Kenapa? Karena sudah dibentengi dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah Bapak Ibu, barangkali kaji kita untuk sekedar menambah ilmu kita setitik, mudah-mudahan bisa menjadi lautan, bisa menambah ilmu kita, mengulang-ulang kaji, mengokohkan iman kita dan keyakinan kita untuk selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara zikirnya adalah mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dan mudah-mudahan pula dengan ini bisa memperbaiki amal kita. Mana di antara kita yang mungkin masih lalai ketika akan memulai pekerjaan-pekerjaan baik, perkara-perkara besar, jangan lupa untuk selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kita berjumpa lagi pada saat yang akan datang. Tinggal sepekan lagi untuk kita memilih gubernur, calon wali kota atau bupati. Maka pesan saya tetap damai, tetap tenang, tetap tentram, istikharah dan istisyarah, ya, dengan orang-orang yang barangkali kita tahu, supaya nanti dengan izin Allah ketika akan mencucuk itu, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang menang, yang menjadi gubernur kita, mudah-mudahan mereka adalah orang-orang baik yang peduli kepada rakyatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf tidak ada pertanyaan sesi tanya jawab karena saya ada tugas negara bagi mengantar anak sekolah. Ya, nanti kalau ada tanya saja sama guru kita. Demikian, bila taufik wal hidayah, kita tutup dengan sama-sama bersolawat kepada Nabi. Sallallahu alaihi wa
وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا